Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk menambah saham-saham yang di-request oleh Bapak Ibu di kolom komentar YouTube dan juga di grup Borneo Trader, Telegram, dan IG. Yang pertama ada IMAS, kedua RALS, ketiga TRIN, keempat ESA, dan kelima Pizza. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada IMAS. IMAS hari Jumat ditutup naik 2,46% ke lepas harga 1245. Sempat turun 2,4% di hari Kamis. Dan IMAS setelah 5 hari jual asing kembali di net buy, dan net buy-nya cukup besar daripada net sell-nya ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMAS lagi istirahat ya setelah naik cukup tinggi ya, dari anggap aja ini bottomnya awal itu sekitar 100% ya. Bottom dari bulan September 2 bulan naik 100% itu sangat besar ya. Menurut saya ya wajar kalau IMAS ini lagi istirahat, dengan potensi juga masih mengarah ke atas ya. Minimal IMAS akan menguji 1600, kalaupun dia tidak mampu naik lebih tinggi ya dia akan kembali turun. Tapi ya terdekat 1400, setelah 1400 di breakout ya ke 1600. Jadi daerah sini kemungkinan besar juga akan sideways dulu, dan kita cek nanti laporan keuangannya kuartal terakhir apakah membaik. Kalau lebih baik kemungkinan besar di tahun depan 2000 bisa dicapai di bulan April Maret ya. Jadi seperti itu untuk IMAS, masih istirahat. Apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau buy ya untuk trading, ini Bapak Ibu cut loss agak dalam nih cut lossnya ya. Nah kita perbesar aja. Nah seperti ini. Kalau Bapak Ibu beli di harga penutupan hari Jumat itu cut loss-nya sekitaran di 8% ya. Cut loss di 1120, take profit-nya di 1380 ya. Cuman ini agak lama. Sehari bisa nggak? Mungkin nggak bisa. Jadi butuh waktu juga ya, mungkin 1 minggu 2 minggu ya bisa ya dipakai swing trade aja ya. Ini kemungkinan besar juga IMAS lagi sideways, lagi istirahat, jadi ya akan bermain di range harga 1180 sampai 1380. Jadi dari sini buy di dekat-dekat support. Kalau kemarin Bapak Ibu buy-nya di dekat-dekat support aja nih di 1200, ada 1210. Nah, itu sekitar 6%, dan take profitnya target di 1380. Jadi seperti itu untuk IMAS. Volume juga mulai tidak kelihatan lagi ya. Jadi nggak ada kekuatan untuk IMAS naik lebih tinggi. Tadi butuh minggu depan lah kita lihat ya. Kalau volume meningkat lagi ya kemungkinan besar IMAS bisa breakout 1380. Indikator MACD masih sangat mengarah ke atas, walau ada terindikasi melandai ya masih lebar ya. Jadi masih jauh untuk dia breakdown. Kalaupun dia maksimal breakdown dari 1180 ya maksimal ke 900 ke 1000-an ini lagi. Jadi maksimalnya. Nah, ini kan Bapak Ibu bisa lihat setelah dia jatuh, dia sempat bertahan di atas 1000, kemudian dia mencoba lagi breakout 1380, kemudian dia gagal dan turun sangat dalam ya. Jadi ini bisa dikatakan support kuncinya. Kalaupun dia jelek-jeleknya ya dia ke arah 1000 ini lagi, terus baru naik ke atas. Kalau sampai breakdown ya dia ke bawah lagi. Tapi harusnya enggak ya, karena proyeksi juga ISG di tahun depan akan bagus. Di 3 bulan sampai 6 bulan ke depan ya IMAS akan naik lebih tinggi juga ya. Ekonomi kalau membaik juga, yang beli mobil spare part dan alat-alat otomotif yang diproduksi oleh Indomobil ya akan bagus juga ya karena ekonomi membaik. Jadi seperti itu untuk IMAS. Tren jangka pendek masih istirahat, kemungkinan akan sideways di atas 1160 sampai 1380. Jadi seperti itu untuk IMAS. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada RALS. RALS hari ini turun 1,33% ke lepas harga 740. RALS masih dibeli asing. Sempat net sell di hari Rabu di 8 juta. Kemudian dia net buy lagi, tapi net buy-nya tipis-tipis. Kalau broker semarinya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal masih istirahat. Menurut saya masih istirahat. Kalau dicek ya dari breakout-nya ini baru 16%, minimal dia harus naik itu 26 sampai 30% ya. Jadi 900 ini bisa dicapai di akhir tahun, mungkin di pertengahan Januari bisa ya. Dan kalau dia breakout dari 900 itu aman ya. Bisa dikatakan dia tidak akan ke bawah lagi dan dia akan membentuk pola cup ya. Ini cupnya
dia akan membentuk pola cup dan handle-nya mungkin di area 1100 sampai 1000 ini. Nah, jadi seperti itu. Kalaupun dia istirahat dulu, dia akan setway di daerah 900 sampai 1100 ini. Ya, target langsung ya 1300 bisa kalau ekonomi membaik juga ya. Jadi seperti itu, masih aman Bapak Ibu yang punya barang dari bawah ya hold aja ya. Harusnya RALS nggak akan breakdown dari 700 atau 690 ini ya. Keterlaluan kalau dia breakdown lagi, masa habis sideway panjang dia masa breakdown lagi kan. Bisa aja bisa, cuman kalau dilihat dari IHSG yang akan membaik ya RALS ini harusnya naik juga ya. Jadi seperti itu untuk RALS. Koreksi juga volume kecil, walaupun indikator MACD sudah membentuk dead cross, tapi dead cross-nya masih di atas 0, bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Ya koreksi lah, maksimal di 720 715 kemungkinan akan ada pantulan dan dia naik lebih tinggi ya. Jadi seperti itu untuk RALS. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Trin. Trin hari Jumat ditutup naik 4,71%, kelepas harga 222. Trin mulai dikoleksi asing ya, 3 hari sudah asing net buy yang cukup lumayan. Kalau berkelas aja biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Trin mantul setelah mendekati support hari ini. Dia di hari Jumat lowernya ada di 202 ya, hampir menyentuh 200. Kemudian dia naik ya, potensi Trin terdekat kalau besok melanjutkan kenaikan karena volume Trin juga mulai meningkat. Apakah ini meningkat karena distribusi yang sangat besar? Mungkin saja. Tapi ya kalaupun besok minggu depan dia melanjutkan rebound ya, minimal ya menguji 250 ini EMA 200-nya ya. Dan potensi bagus kalau dia mampu breakout dari 250. Arah selanjutnya ke 285 dan tren ini akan aman kalau sudah di atas 285 ya. Jadi di daerah sini ini bisa spekulasi buy, cuman ya memanfaatkan ODT atau hari ini beli besok jual ya, di 2-3% atau 4% sudah jual ya. Karena kalau dia ARB ya bahaya ya, kan sering ini ya naik tinggi terus dia banting lagi ke bawah ya. Jadi seperti itu untuk tren. Buy-nya kalau saya mending nunggu di atas ya, di 285 ini lebih aman tren karena dia akan breakout resisten kuatnya atau resisten sideway-nya dan arah selanjutnya minimal ke 360 bahkan ke 400 ya. Jadi seperti itu untuk tren, masih strong downtrend walaupun ada pantulan ya, manfaatkan aja lah kalau ada pantulan-pantulan atau rebound-rebound terbatas seperti ini. Selama di bawah 285 ya arah tren masih bisa ke 200 lagi. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada ESA. ESA hari Jumat ditutup naik 1,78% setelah hari Kamis juga dia naik 3,7% ke harga 171. ESA belum diminati asing karena dia masih jualan. Kita lihat broker semarinya biasa aja ya. Semesta Indo Sekuritas jualan di 93.000 tapi yang nampung juga besar-besar ya, YP, CC, PD. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ESA itu lebih aman kalau sudah di atas 183, 184 ya. Kalau dia sudah breakout sekali lagi ya, kalau mampu breakout sekali lagi, spekulasi buy aja di 185. Arah selanjutnya ESA ke 216 bahkan bisa ke 244 sampai 246. Jadi ESA ini sudah cukup lama juga sideway di range harga 142 sampai 183 ya. Dari Maret sampai sekarang sekitar 8 sampai 9 bulan ya dia bermain di range sideway. Harusnya ESA naik ya. Jadi peluang bagus juga ESA. Yang mau spekulasi buy dari daerah bawah ini juga nggak masalah ya. Cuman cut loss-nya agak dalam nih di bawah EMA 200-nya di 150 cut loss-nya ya, cukup dalam. Jadi mending nunggu dia breakout. Tapi kalau Bapak Ibu beli di harga sekarang ya potensi untuk naik lebih tinggi ya. Nah, kalau Bapak Ibu yang beli di atas dulu di 185 atau 184 ya, Bapak Ibu yang beli di bawah sudah cuan 8% dengan resiko kalau dia ke bawah ya Bapak Ibu bisa cut loss di 11%. Mau lebih aman ya di 185. Kalau mau resiko dengan profit yang lebih gede ya beli aja di harga sekarang. Harusnya sih ESA ke atas karena ESA tidak jadi
breakdown EMA 200-nya dan mengarah ke atas ya. Harusnya ESA ini sudah terkonfirmasi bullish karena di atas EMA 200 walaupun secara tren jangka menengah ya dia sideways, tapi tren jangka pendeknya dia ini bullish. Nih, kalau dari November dia sudah bullish nih dan harus dia koreksi dulu. Wajar nih koreksinya, menurut saya masih koreksi wajar karena dia bawa di atas EMA 200 masih. Dan ya bisa aja spekulasi buy ya, kalau Bapak Ibu mau ya bisa. Cuma resikonya seperti ini. Kalau mau lebih aman ya belinya di 184. Cukup bagus untuk ESA jadi watchlist di bulan Desember atau mulai minggu depannya. Volume juga mulai meningkat sangat besar. Jadi potensi ESA ke 200 sampai 250 ini sangat besar. 2 sampai 3 bulan ke depan ya. Jadi seperti itu untuk ESA. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Pizza. Pizza pada hari Jumat ditutup turun tipis 1,36%, tapi Pizza masih dibeli asing ya. Baru hari tanggal 30 dia jualan. Dan Pizza dari 16 November terus dibeli asing. Kita lihat di broker summary YU beli di 3000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pizza juga koreksi wajar setelah naik cukup tinggi ya. Kita anggap ini bottomnya di 575 ya, sekitar 36%. Wajar kalau dia istirahatnya juga masih di atas EMA 200 ya. Dan target ESA terdekat ke 800 ya. Kita pasang target 800 dan supportnya ada di sini nih. Nih kan sering disentuh nih. Nah ya. Jadi Pizza bisa spekulasi buy. Cuma kayak cut loss saja di 660, take profit atau pasang trailing stop kalau dia breakout dari 790 ya 9%. Arah selanjutnya ke 900 terdekat ya, 900 sampai 920. Jadi daerah sinilah. Sini aja lah. Nah, di 880 ya. Target terdekat, dan Pizza juga akan membentuk pola cup ya, kalau dia mampu harusnya bisa double bottom juga. Ya, terindikasi juga double bottom kalau dia mampu breakout dari 880. Jadi seperti ini double bottomnya. Nah, ini neckline-nya. Nah, ini neckline-nya. Jadi bisa ke 1100 malah sampai ke 1200 kalau dia mampu konfirmasi breakout 880 sampai 900 ini. Jadi potensi bagus untuk Pizza kalau mau buy dari di daerah bawah juga bisa. Kita cek ini tapi sayangnya bid offer-nya tipis ya. Takut kalau jualnya susah kalau Bapak Ibu belinya di bawah di atas 100 lot, paling ya di bawah 1000 lot ya masih aman ya. Cuman ya ini paling di 300 lot, 900 lot. Jadi agak susah kalau beli di atas 1000 lot ya. Kalau masih di 100 200 lot masih aman menurut saya untuk Pizza ya. Jadi seperti itu. Potensi ke atas untuk melanjutkan uptrend juga cukup besar. Hari ini koreksi volume tidak ada walaupun indikator MACD bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Garis biru sudah membentuk dead cross, tapi dead crossnya masih di atas 0 ya, jadi masih aman ya. Ya masih istirahat lah Pizza, tapi Pizza sempat breakdown EMA 200 kemudian yang mantul. Untuk seminggu ke depan ya kalau dia minimal harus naik ke 750 itu potensi bagus. Berarti bisa melanjutkan naikkan ke 750. Kalau masih di bawah 740 ya arahnya bisa ke bawah lagi menguji EMA 200-nya di 700. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan dan juga yang mau dianalisa sahamnya bisa tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.